Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hani Palaudasari. Saya dari kelas TBI 3A. Di sini saya ingin nge-review, menjelaskan kembali tentang presentasi pada kelompok saya di sini. Baik, yang pertama mengenai tentang perkembangan kebudayaan pada masa Bani Umayyah di Damaskus. Nah, yang pertama, sejarah berdirinya Bani Umayyah, dinasti Bani Umayyah berdiri selama lebih kurang 90 tahun, 41 sampai 132 Hijriah atau 661 sampai 700 Masehi, dengan Damaskus sebagai pusat pemerintahannya. Nah, selanjutnya Mu'ayyah bin Abi Sufyan, yaitu adalah pendiri dinasti Bani Umayyah dan penguasa apa itu ya, astagfirullahaladzim, imperium yang sangat luas. Nah, dan yang kedua, saya menjelaskan langsung ke sistem saja, sistem pemerintah, yaitu sistem pemerintah yang diterapkan Bani Umayyah adalah sistem monarki, yang mana suksesi kepemimpinannya dilakukan secara turun-temurun. Nah, sistem ini merupakan bentuk kedua dari sistem pemerintah yang pernah dipraktikkan umat Islam, sebagai mana sebelumnya, ya ini musyawarah di mana sepeninggalan Nabi Muhammad SAW, Khulafaur Rasyidin. Selanjutnya yaitu semenjak Mu'ayyah berkuasa, Raja-Raja Umayyah yang berkuasa kelak menunjuk penggantinya, dan para pemuka agama diwajibkan untuk menyatakan sumpah setia di hadapan raja. Sistem pengangkat penguasa seperti ini bertentangan dengan prinsip dasar dan ajaran permusyawarahan. Yang ketiga yaitu perkembangan ilmu, pengetahuan, dan tokoh-tokoh pada masa Bani Umayyah di Damaskus. Perkembangan ilmu pengetahuan pada masa Bani Umayyah di Damaskus meliputi 3 bidang, yaitu bidang diniyah, bidang tarik, dan bidang falsafat. Pembesar Bani Umayyah secara khusus menyediakan tertentu untuk pengembangan khalifah, mengangkat ahli-ahli cerita, dan memperkerjakan mereka dalam lembaga-lembaga ilmu berupa masjid-masjid dan lembaga lainnya yang disediakan oleh pemerintah. Kebijakan ini mungkin karena didorong oleh beberapa hal. Yang pertama, pemerintah Bani Umayyah dibina atas dasar kekerasan, karena itu mereka membutuhkan ahli syair, tukang kisah, dan ahli pidato untuk bercerita, menghibur, dan jiwa Bani Umayyah adalah jiwa Arab murni yang belum begitu berkelana dengan filsafat dan tidak begitu serasi dengan pembahasan agama yang mendalam. Para sejarah menyimpulkan bahwa perkembangan gerakan ilmu, pengetahuan, dan budaya pada masa Bani Umayyah di Damaskus memfokuskan pada 3 gerakan besar, yaitu yang pertama gerakan ilmu agama, yang kedua gerakan filsafat, yang ketiga gerakan sejarah. Pengembangan ilmu pengetahuan pada masa Bani Umayyah di Damaskus tampak pada beberapa bidang. Yang pertama yaitu ilmu tafsir, yang kedua ilmu hadis, yang ketiga ilmu kalam, yang keempat ilmu quraid, yang kelima tarik and biografi, yang ketujuh seni bahasa. Saya akan menjelaskan sedikit tentang ilmu tafsir. Setelah Daulah Umayyah di Damaskus berdiri, kaum muslim berhajat kepada hukum dan undang-undang yang bersumber dari Al-Quran. Sedangkan para qurra dan musafir menjadi bertanya masyarakat dalam bidang hukum.
Yang kedua, ilmu hadis. Ya, ilmu hadis pada saat mengartikan makna ayat-ayat Al-Qur'an, kadang-kadang para ahli hadis kesulitan mencari pengertian dalam hadis karena terdapat banyak hadis yang sebenarnya bukan hadis. Yang ketiga, ilmu kalam. Inilah dimulai ilmu kalam dan munculnya nama-nama seperti Hasan, Al-Basri, Ibnu Hisab, Al-Zuhri, dan Wasif Ibnu Atta. Yang keempat, ilmu khorat. Dalam sejarah perkembangan ilmu, yang pertama kali berkembang adalah ilmu qiraat. Sedangkan yang kelima yaitu ilmu nahwu. Dengan meluasnya wilayah Islam dan didukungnya dengan adanya upaya Arabiasasi, maka ilmu tata bahasa Arab sangat dibutuhkan. Yang keenam, Tarik dan biografi. Tarik dan biografi pada masa ini telah menjadi cabang ilmu tersendiri. Dan yang ketujuh, seni bahasa, yaitu umat Islam pada masa Bani Umayyah selain telah mencapai kemajuan dalam bidang politik, ekonomi, dan ilmu pengetahuan, juga telah tumbuh dan berkembang di seni bahasa. Perhatian kepada syair Arab Zahiliyah muncul kembali